di sini adalah perlu saya informasikan kepada kalian, teman-teman semua, bahwasanya risk management atau manajemen risiko K3 ini adalah salah satu aspek penting di dalam K3. Kalau orang bilang itu ibarat ruhnya K3. Salah satu ruhnya K3 ada di risk management. Seberapa jauh, seberapa detail, seberapa kompleks, setiap instansi atau setiap perusahaan dalam mengidentifikasi semua potensi bahayanya, kemudian dilakukan penilaian risiko, dan yang paling penting adalah dilakukan pengendalian risiko secara efektif diterapkan di lapangan. Itu adalah konsepnya. Jadi berkaitan mengenai risk management, maka salah satu langkah, salah satu cara yang dilakukan oleh industri atau perusahaan atau semacam SDM K3, yaitu melakukan identifikasi hazard. Jadi identifikasi hazard semua yang ada di tempat kerja tersebut, mulai dari depan sampai belakang, dari proses produksi, mulai dari sarana prasarana, kemudian mulai dari orang dan lain sebagainya. Itulah yang dinamakan dengan risk management. Ada tiga konsep di dalam risk management. Yang pertama yaitu mengidentifikasi semua potensi bahaya. Jadi tahapan pertama di dalam risk management adalah ini. Ya, identifikasi semua potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Skupnya apa saja, lingkupnya apa saja, semua tempat, peralatan, sarana prasarana, kemudian berkaitan mengenai behavior, perilaku, itu masuk di dalamnya, teman-teman semua. Kemudian yang kedua adalah terkait mengenai penilaian dan menentukan tingkat resiko. Di dalam risk management, maka ini adalah salah satu bagian terpenting di dalam melakukan manajemen risiko K3. Bagaimana kita menilai sebuah risiko bahaya, kemudian menentukan tingkat risikonya, dan tahapan terakhir yaitu melakukan pengendalian risiko secara tepat dan efektif. Tujuannya apa? Yaitu untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja dan mencegah terjadinya penyakit akibat kerja. Itulah prinsip di dalam risk management atau manajemen risiko K3, teman-teman semua. Ketika kita mengacu pada standar, ketika kita mengacu pada regulasi, maka risk management itu di dalam ISO 45001 tahun 2018, yaitu ada pada klausul 61, yaitu tentang tindakan pengelolaan risiko dan peluang. Dan pengendalian risikonya atau tindakan koreksinya maka ada di 812 di klausul ini. Ketika kita acuannya adalah berkaitan mengenai ISO 45001. Di situ dijelaskan secara eksplisit permintaan dari klausul di sana. Jadi ketika suatu perusahaan menerapkan ISO 45, menerapkan sistem manajemen K3, dan tidak punya metode di dalam mengelola risiko, risk management, maka di dalam audit eksternal itu jadi sebuah temuan, bahkan temuannya jadi major. Karena risiko K3 itu tidak dikelola di sana. Jadi kenapa yang saya sampaikan tadi merupakan bagian ataupun bagian terpenting di dalam ruhnya K3, risk management, salah satunya adalah itu. Kita mengelola semua potensial hazard yang ada di tempat kerja kita. Begitu guys, teman-teman semua. Tahapannya adalah itu. Kemudian, di dalam klausul 61, di situ disampaikan, identifikasi bahaya dilakukan bagaimana pekerjaan itu diatur. Mulai dari faktor bahaya lingkungan kerja, aspek safety, faktor bahaya ergonomi, faktor bahaya psikologi, faktor bahaya biologi, faktor bahaya kimia, dan faktor bahaya fisik. Termasuk faktor bahaya terkait mengenai safety, mechanical hazard, electrical hazard, dan lain sebagainya. Dari aspek health-nya, dari aspek safety-nya, itu dilakukan identifikasi teman-teman semua. Begitu ya. Termasuk apa? Ketika terjadi perubahan-perubahan seperti halnya proses produksi itu berubah, maka kita lakukan identifikasi bahaya ulang, update kembali di sana. Itu di dalam klausul identifikasi bahaya. Nah, kita akan masuk ke dalam sini. Maka sebelum masuk ke dalam risk management, teman-teman harus tahu apa itu hazard,
Apa itu bahaya? Tempo lalu kadang-kadang ada yang iseng, saya tanya, Mas Mbak, kira-kira apa itu hazard? Ada yang menjawab, Pak, pemain Chelsea Pak dulu, sekarang jadi pemain Real Madrid. Nah, bukan pemain bola Eden Hazard ya, akan tetapi hazard di dalam K3 ini. Apa itu hazard? Maka kita bisa lihat di sini berkaitan mengenai hazard, kita bisa sampaikan poin-poinnya. Yang pertama adalah tentang sumber. Di sini adalah sumber. Jadi sumber-sumber potensi bahaya teman-teman semua yang tadi saya sebutkan. Dari bahaya lingkungan kerja, bahaya safety-nya, dari biological hazard, mechanical hazard, dan lain sebagainya. Kemudian situasi atau tindakan. Situasi atau tindakan apa? Berarti tentang unsafe action atau unsafe condition-nya, teman-teman. Di situ dijelaskan. Yang berpotensi untuk menciderai atau menimbulkan penyakit akibat kerja atau keduanya. Sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi manusia, bagi proses, bagi properti, atau bagi lingkungan lainnya. Itulah berkaitan mengenai bahaya atau hazard. Ya. Kemudian selanjutnya, jadi saya kategorikan menjadi 3 poin. Yang pertama adalah sumber, kemudian ada kondisi tidak aman, kemudian ada tindakan atau unsafe action di sini. Nah, saya bedakan menjadi 2, dari unsur health-nya, kemudian dari unsur safety-nya, teman-teman semua. Yang pertama, ketika dari unsur safety, maka ada potensial-potensial bahaya berkaitan mengenai ini, safety hazard. Dari mechanical hazard, electrical hazard, terjadi kebakaran, dan lain sebagainya. Kemudian dari potensi bahaya lingkungan kerja, yaitu tentang health hazard. Yaitu tentang apa? Ada physical hazard, chemical hazard, biological hazard, ergonomical hazard, psychological hazard. Ini berkaitan mengenai lingkungan kerja, teman-teman. Ya, ini berkaitan mengenai lingkungan kerja. Apa sih yang ada di dalam fisik hazard? Maka kita akan jelaskan di sini lebih lanjutnya, lebih detailnya di situ. Nah, di dalam Permenaker nomor 5 tahun 2018, di situ disampaikan, di situ dijelaskan terkait mengenai faktor bahaya lingkungan kerja. Ada 5, teman-teman. Yang pertama yang tadi saya sampaikan, ada faktor bahaya fisik, kimia, biologi, dan psikologi. Ini diatur di dalam regulasi tersebut. Dan bagaimana cara pengukurannya, itu dijelaskan juga. Bahwasanya di dalam regulasi ini, teman-teman perlu saya sampaikan, di situ juga dijelaskan bahwasanya perusahaan itu wajib melakukan pemantauan lingkungan kerja minimal 1 tahun sekali. Dilakukan oleh orang yang kompeten, kemudian laboratoriumnya itu tersertifikasi. Salah satunya adalah itu. Kita akan coba diskusikan 1 poin, yaitu berkaitan mengenai faktor bahaya fisik. Apa saja yang termasuk di dalam faktor bahaya fisik? Maka kita akan lihat di sini salah satu contohnya adalah noise, kebisingan. Itu merupakan salah satu faktor bahaya fisik. Kira-kira ada apa lagi? Yang kedua ada namanya getaran, vibration di sana. Kemudian yang ketiga ada pencahayaan, yang keempat ada radiasi UV, magnetik, kemudian ada tekanan udara, dan yang terakhir di situ ada namanya iklim kerja. Ini adalah 6 komponen yang termasuk di dalam faktor bahaya fisik. Kemudian pertanyaannya yang muncul lagi adalah, contoh pekerjaan-pekerjaan apa yang menghasilkan kebisingan? Atau pekerjaan seperti apa yang pekerjanya terpapar oleh kebisingan? Itu. Kedua, pekerjaan seperti apa yang ada potensi bahaya getaran? Dan seterusnya. Itu yang salah satu yang harus kita bahas bersama di sini tentang risk management. Jadi pengenalan konsep bahaya, teman-teman semua ya. Nah, coba Anda amati di sini berdasarkan hasil yang Anda amati, kira-kira potensial bahayanya apa di sini? Nah, ya, apa kira-kira di sana? Ya, tentu saja di situ ada iklim kerja, suhunya tinggi di sana. Kemudian apa? Ada paparan radiasi dan lain sebagainya. Silakan Anda amati di sana.
Ini yang terjadi ketika teman-teman berada di lapangan. Potensial-potensial bahaya apa yang ada di tempat kerja saya? Anda kenali di sana, identifikasi di sana. Begitu? Kita akan bahas satu adalah kebisingan. Maka ketika ditanya, apa itu kebisingan? Secara definitif dijelaskan, semua suara yang tidak dikehendaki, yang bersumber dari alat-alat proses produksi atau alat kerja, yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran. Itulah secara definitifnya. Maka instrumen yang digunakan untuk mengukur kebisingan adalah namanya tone level meter atau SLM. Ada berapa jenis kebisingan? Maka saya sampaikan ada 3 jenis pada prinsipnya. Yang pertama ada kebisingan continuous secara terus-menerus, ada kebisingan terputus-putus atau intermittent, kemudian yang ketiga ada kebisingan impulsif, ledakan. Contohnya apa? Ya, nanti kita akan diskusikan. Di dalam kebisingan kontinu, maka kita bisa lihat contohnya adalah ketika pekerja terpapar di proses produksi, ada genset, maka kebisingan secara terus-menerus teman-teman semua. Yang kedua ada intermittent, terputus-putus. Seperti apa? Misalkan ada pekerja yang melakukan pekerjaannya di parkir pesawat, itu terputus-putus, intermittent. Kebisingan lalu lintas juga salah satunya. Kalau impulsif seperti apa? Terjadi ledakan, gitu. Atau secara ledakan seperti apa? Misalkan ada bunyi petir gitu ya, geledek itu salah satunya. Kemudian bom gitu, itu salah satunya juga. Nah, kita akan diskusikan di sini pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan kebisingan. Ini adalah salah satu contoh yang perlu saya sampaikan kepada kalian secara garis besarnya. Misalkan ada pengaturan pesawat ya, kemudian di industri dan lain halnya. Kemudian selanjutnya, bagaimana dengan NAB kebisingan? Di dalam NAB kebisingan itu diatur di dalam Permenaker 5 2018 bahwasanya orang yang terpapar kebisingan selama 8 jam kerja, maka intensitas kebisingannya adalah 85 desibel. Detailnya ada di regulasi, silahkan dicek di sana. Kira-kira dampaknya apa sih orang yang terpapar kebisingan? Maka salah satunya kita akan lihat di sini adalah gangguan pendengaran atau NIHL, di ada terjadi gangguan pendengaran di sana. Kemudian yang kedua ada bisa gangguan psikologis, gangguan komunikasi dan lain sebagainya. Itu berkaitan mengenai kebisingan. Kemudian ini teman-teman tentang nilai ambang batasnya. Saya kira seperti itu. Ya. Yang selanjutnya yaitu tentang getaran. Faktor bahaya fisik yang bisa kita lihat di sini adalah faktor bahaya dari getaran. Coba teman-teman amati, teman-teman analisa kira-kira tempat kerja seperti apa yang menghasilkan tentang vibration atau tentang getaran. Maka teman-teman bisa lihat, oh ternyata di tempat saya ada pekerjaan yang pekerjanya terpapar getaran. Maka saya harus mengidentifikasi di sana. Alat yang digunakan namanya vibration meter di situ. Ada 2 jenis getaran, teman-teman. Yang pertama ada jenis getaran wall vibration atau getaran seluruh tubuh, dan yang kedua ada getaran hand arm vibration, getaran secara lengan tangan di sana. Nah, konteks-konteks seperti itu yang akan kita diskusikan bersama berkaitan mengenai getaran. Nah, ini contohnya teman-teman semua. Misalkan pekerjaan-pekerjaan yang ada hubungannya dengan getaran, misalkan menggergaji di sini. Ini adalah lengan tangan. Yang kedua, yang naik traktor ini. Nah, ini adalah salah satu pekerjaan juga yang terpapar getarannya adalah whole, ya, whole body vibration. Jadi getaran seluruh tubuh. Maka terkait mengenai NAB, kalian bisa lihat di sini, yaitu NAB-nya sudah diatur di Permenaker 5 2018. Nah, di situ detailnya ada bisa lihat. Kemudian ada dampak getaran itu sendiri, mulai dari perubahan tekanan darah, kemudian terjadi weight finger, kemudian otot lemah, mudah lelah. Misalkan teman-teman pernah ngamati gitu kan, salah satu orang bekerja mungkin di sini ada ibaratnya itu berwarna putih-putih di sini. Nah, itu salah satu akibatnya. Jadi terjadi mati rasa, kemudian terjadi weight finger, putih itu, kemudian ketika ngangkat ini saja misalkan ya, maka tidak bisa. Karena apa? Nggak berasa di situ. Itu salah satu contoh dari dampak dari getaran. Baik, kita lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah berkaitan mengenai pencahayaan. Jadi
Tentang potensi bahaya faktor bahaya fisik, salah satunya adalah pencahayaan juga. Ukuran kuantitas pada permukaan yang mengeluarkan dan memancarkan sinar cahaya. Misalkan pekerjaan-pekerjaan yang terpapar oleh pencahayaan berlebih, misalkan pada pekerjaan mengelas gitu ya, atau pekerjaan-pekerjaan yang memiliki potensi bahaya kurang, sehingga potensial sekali terjadi kecelakaan kerja. Maka instrumen yang digunakan atau alat ukur yang digunakan yaitu menggunakan alat ukur namanya luxmeter, teman-teman semua. Ada nggak standarnya? Ada. Gitu. Misalkan pekerjaan seperti ini, ada mengelas gitu ya, karena terpapar secara intensif bahwasanya pencahayaannya berlebih, silau gitu, kesilauan atau biasa disebut dengan glare di sana. Kemudian berkaitan menilai ambang batas, nanti bisa dilihat sendiri, ada juga di dalam NAB, silakan Anda baca NAB-nya, Permenaker 5 2018, silakan di-download, kemudian di situ ada ketentuan-tentuannya nilai ambang batas masing-masing itu. Kemudian ada dampak dari masing-masing potensi bahaya dari pencahayaan, misalkan pandangan jadi blur, sakit kepala, dan lain sebagainya. Gangguan memerah, konjungtivitas mata, dan lain hal. Inilah berkaitan mengenai dampak-dampak dari pencahayaan, misalkan berlebih. Misalkan selanjutnya adalah kelelahan mata. Jelas bahwasanya ketika orang yang terpapar pencahayaan berlebih, silau, maka matanya menjadi lelah, bahkan mata keluar berair, memerah, dan lain halnya ya. Pandangan jadi kabur, sakit kepala, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah berkaitan mengenai dampak dari pencahayaan. Selanjutnya ada iklim kerja, teman-teman semua. Jadi di dalam faktor bahaya fisik, salah satu potensi bahaya juga ada namanya iklim kerja. Yaitu tentang apa? Perpaduan atau kombinasi antara suhu udara, kelembaban udara, kecepatan udara, dan panas radiasi. Itu adalah tentang iklim kerja. Pekerjaan-pekerjaan seperti apa yang ada potensi bahaya iklim kerja? Biasanya misalkan pekerjaan suhu tinggi, itu iklim kerja. Pekerjaan suhu dingin, ada nggak? Ada. Misalkan seperti ini adalah pengecoran logam atau pengecoran baja, teman-teman semua. Itu butuh suhu itu 1000 derajat Celcius loh guys. Tinggi sekali di sana. Nah, misalkan apa? Peleburan baja, peleburan logam, ini adalah contoh pekerjaan-pekerjaan yang berpotensi terhadap iklim kerja panas. Apalagi, nah ini salah satunya. Pemadam kebakaran, pabrik kaca, pabrik piring, pabrik gelas, dan lain sebagainya, teman-teman. Itu membutuhkan apa? Membutuhkan suhu yang tinggi, sehingga para pekerja di sana akan terpapar juga terkait mengenai apa? Panas, suhunya tinggi di sana. Inilah pabrik es krim ya, salah satunya suhu dingin dan lain sebagainya. Inilah berkaitan mengenai pekerjaan iklim kerja. Ini alat yang digunakan, ada namanya QuestTime gitu ya. Nah, ini alatnya namanya QuestTime. Ini digunakan untuk mengukur iklim kerja. Apakah di suatu tempat kerja iklim kerjanya rendah, sedang, berat, atau sangat berat. Di situ ada diatur di dalam standar. Bisa Anda klasifikasikan di sana. Kemudian dampaknya, terkait mengenai dampak iklim kerja, maka kita bisa lihat berkaitan dengan hal itu. Salah satu contohnya adalah overhead. Panas yang berlebih. Maka dapat mengakibatkan apa? Ada istilah namanya heat stroke, heat stress, heat cramp, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua bisa terjadi dehidrasi. Ya, hipotermia, kemudian kelelahan, peningkatan denyut nadi dan denyut darah. Itulah berkaitan mengenai dampak dari iklim kerja dingin ataupun iklim kerja panas. Oke. Kemudian selanjutnya adalah tekanan udara, teman-teman. Nah, tekanan udara di sini akan kita lihat. Sebenarnya kita akan lihat tempat kerja seperti apa yang hubungannya dengan tekanan udara. Maka kita akan lihat salah satunya adalah pekerjaan-pekerjaan, misalkan pilot. Kemudian ada pramugari, itu juga pekerja di sana. Ataupun Anda pada saat berada di pesawat, maka akan merasakan. Apa yang Anda rasakan di dalam pesawat? Maka telinga Anda ngerasa sakit, telinga Anda akan ngerasa berdengung di sana. Kemudian pada saat landing di pesawat akan menjadi jet lag. Bahasanya adalah jet lag ya. Sebenarnya apa? Di situ di dalam kabin pesawat juga Anda terpapar oleh tekanan udara di sana. Di sana tekanan udaranya tinggi. Perlu saya sampaikan sama kalian adalah fungsi utama telinga salah satunya selain untuk mendengar adalah mengatur keseimbangan. Bagaimana caranya pengendaliannya pada saat di kabin pesawat? Gitu. Maka salah satunya adalah sering-seringlah Anda menelan air ludah. Tujuannya membuka rongga telinga sehingga keseimbangan itu menjadi teratur. Dengan cara apa? Bisa ngemil, bisa makan, bisa minum, dan lain sebagainya. Kalau bayi gimana Pak? Disusui oleh ibunya, teman-teman semua.
Saya kira seperti itu berkaitan mengenai tekanan udara. Ini pekerjaan-pekerjaannya. NAB-nya juga ada di dalam Permenaker 5 2018, teman-teman semua. Maka pekerjaan seperti apa? Penyelaman, astronot, pekerjaan bawah tambang, underground yang tadi disampaikan oleh Mas Dimas misalkan, welder. Nah, ini salah satunya. Kemudian yang terakhir adalah radiasi. Di dalam radiasi maka ada potensial-potensial juga. Maka seperti apa? Ada radiologis, PLTU, Batan, laboran ini sudah terpapar oleh radiasi-radiasi teman-teman semua. Maka alat pengukurannya menggunakan detektor radiasi di situ. Dampaknya seperti apa? Sudah kita ketahui terkait mengenai radiasi, maka bisa terjadi kematian pada sel dalam tubuh, kemudian terjadi kanker, dan lain sebagainya. Ataupun terjadi pengaruh pada sistem bahaya secara biologisnya di sana. Saya kira secara garis besar. Kemudian selanjutnya ada faktor bahaya kimia. Yang terkait mengenai faktor bahaya kimia itu dari berbagai macam. Contohnya misalkan ada gas, partikulat. Partikulat salah satunya, debu salah satunya teman-teman semua. Jadi debu merupakan salah satu faktor bahaya kimia. Gas, pium, uap, cairan bahan kimia itu salah satu contoh dari faktor bahaya kimia. Kemudian ditanya, pekerjaan-pekerjaan seperti apa yang menghasilkan faktor bahaya kimia? Ya, salah satunya kan adalah itu. Maka kita akan lihat di sana salah satu contoh faktor bahaya kimia yang ada di tempat kerja misalkan debu. Maka misalkan PLTU ya, pembangkit listrik tenaga uap. Di situ disampaikan salah satu bahan bakarnya adalah menggunakan batu bara. Maka di dalam pembakaran batu bara menghasilkan debunya, fly ash, bottom ash di sana. Nah, hal-hal tersebut akan berpotensi untuk mengganggu kesehatan para pekerjanya karena ukurannya itu kecil sekali teman-teman semua. Jadi debu-debu batu bara yang sangat kecil ukurannya, maka ada namanya antrakosis di situ. Antrakosis. Ada potensial PAK di sana. Penyakit akibat kerja dari itu namanya apa? Antrakosis. Jadi penyakit akibat kerja di sana. Jadi debu-debu batu bara, ada PAK potensial antrakosis. Kemudian ada juga potensial-potensial debu lainnya, misalkan debu kapas gitu ya, debu kapas kita coba contoh ya debu kapas. Nah, di dalam debu kapas itu ada kandungan yang ukurannya juga kecil, teman-teman semua. Maka ada potensial juga penyakit akibat kerja di sana, PAK-nya namanya bisinosis. Bisinosis, penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh paparan debu kapas. Misalkan lainnya juga apa? Asbes, maka ada namanya asbesitosis, penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh debu asbes. Di mana? Di konstruksi ataupun tempat-tempat yang ada asbesnya, teman-teman. Itu berkaitan dengan faktor bahaya kimia. Selanjutnya faktor bahaya biologi juga sama, yaitu berkaitan mengenai apa? Mengenai dari komponen-komponen faktor bahaya biologi seperti bakteri, virus, jamur, binatang, nyamuk, lalat, itu salah satunya juga. Binatang buas gitu ya, yang di industri-industri misalkan tadi, industri kelapa sawit, tambang, dan lain sebagainya. Termasuk COVID-19 pun masuk dalam faktor bahaya biologi, teman-teman semua. Saya berikan contoh misalkan, ketika teman-teman membangun sebuah gedung, biasanya orang-orang konstruksi ya, berada di dekat hutan ataupun di daerah-daerah yang masih sedikit pemukimannya, maka pekerja-pekerja di sana itu terjangkit ataupun digigitin oleh nyamuk. Potensialnya apa? Nyamuknya banyak sekali. Ada potensial ketika di daerah Papua misalkan ada endemis malaria gitu, maka di sana akan terjadi faktor bahaya biologi terhadap para pekerja di sana. Itu salah satunya. Kemudian ada faktor bahaya ergonomi. Contohnya berkaitan mengenai apa? Berkaitan mengenai desain alat, gitu ya, sikap kerja, beban angkat, dan lain sebagainya. Itulah hal-hal yang berkaitan mengenai ergonomi. Misalkan di ergonomi office pun sama. Ketika teman-teman bekerja di depan laptop secara terus-menerus menggunakan komputer atau laptop, kemudian menggunakan mouse gitu ya, maka ada potensial PAK juga di sana ya. Misalkan apa? Ketika teman-teman pergelangannya itu selalu menggunakan mouse, kemudian tidak menggunakan bantalan di sana, maka otot di sini ataupun saraf di sini selalu tertekan di kaca ataupun di kayu di sana, benda-benda keras, sehingga apa? Akan potensial terjepit di sana. Maka salah satu ada potensial PAK di ergonomi office ya di situ. Ada namanya CTS ya, carpal tunnel syndrome. Carpal
tunnel syndrome di sana. Itu salah satunya. Entah itu terjadi MSDS, musculoskeletal disorder, ada keluhan-keluhan seperti itu, atau terjadi LBP, low back pain, dan lain sebagainya, teman-teman semua. Itu berkaitan mengenai faktor bahaya ergonomi. Kemudian ada faktor bahaya psikologis, berkaitan mengenai apa, stres kerja, pressure dari atasan, itu masuk di dalamnya. Nah, di sini ada instrumennya juga di dalam Permenaker 5 2018, ada kuesionernya di sana, ada menggunakan kuesioner. Bahwasanya pekerja tersebut masuk di dalam persepsi stres sedang, ringan, atau lain sebagainya, atau berat itu di situ. Di situ dijelaskan juga. Jadi misalkan terjadi konflik, ya, kemudian ada pressure dari atasan, itu masuk di dalam faktor bahaya psikologis juga. Kemudian selanjutnya ada unsafe action dan unsafe condition gitu ya. Nah, di sini unsafe condition contohnya seperti ini. Ini merupakan salah satu lingkup dari manajemen risiko K3 juga, teman-teman semua. Bagaimana ketika di tempat kerja kita mengelola agar tempat kerja atau wilayah tempat kerja kita bebas dari potensial bahaya unsafe conditioning. Jadi kita rapikan, kita lakukan apa? Pengendaliannya di sana. Kemudian masuk juga di dalam kategori unsafe action. Perilaku-perilaku tidak aman itu juga masuk di dalam risk management. Di dalam identifikasi bahaya, teman-teman semua. Saya kira seperti itu. Nah, inilah berkaitan mengenai unsafe action. Ini adalah berkaitan mengenai unsafe condition. Ya. Secara garis besarnya seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam aspek risiko. Jadi, manajemen risiko, aspek risiko. Apa itu risiko? Maka kita akan lihat di sini, garis besarnya, poin pentingnya adalah ketika kita berbicara mengenai risiko di dalam K3, ada namanya peluang dan ada namanya akibat. Perpaduan kombinasi antara dua hal ini, maka muncullah sebuah risiko, teman-teman semua. Ya, risikonya akan jadi besar, jadi tinggi atau signifikan, risikonya akan sedang, kemudian risikonya akan rendah. Itulah di dalam sebuah risiko K3. Bagaimana cara penentuannya? Nanti kita akan menggunakan matriks di sana. Ada matriksnya. Perpaduan antara peluang dan akibat atau dampak. Seperti ini secara garis besarnya di dalam membuat semacam risiko, tingkat keparahannya seperti apa, peluangnya seperti apa, seberapa sering terjadi, maka dampak atau akibatnya seperti apa. Nah, ketika ditanya apa itu risk management atau apa itu manajemen risiko, maka itu suatu proses kegiatan untuk mengelola K3 di tempat kerja dengan melakukan identifikasi, penilaian, dan pengendalian risikonya. Itulah dinamakan risk management, manajemen risiko K3, atau biasa disebut dengan hiradisi. Atau hira, orang-orang menyebutnya juga berbagai macam. Nah, tahapannya seperti apa? Kita melakukan tahapan seperti ini pada prinsipnya, dari identifikasi sampai ke dalam pengendaliannya, teman-teman semua. Ini konteksnya. Lalu apa saja yang harus kita lakukan di dalam risk management? Maka salah satunya adalah kita menentukan ruang lingkup manajemen risiko K3, personel yang terlibat, standar dalam penentuan kriteria risiko, dokumen yang terkait, itu salah satunya. Terus apa lagi? Aktivitas tersebut, apakah aktivitas tersebut rutin atau non-rutin? Personilnya, perilaku manusianya, bahaya dari luar tempat kerja. Ini adalah berkaitan dengan lingkup-lingkup dalam hiradisi, teman-teman. Seperti ini lingkupnya. Maka kita akan masuk ke dalam satu tahapan, yaitu melakukan identifikasi bahaya. Apa itu identifikasi bahaya? Itu proses untuk mengetahui adanya suatu bahaya dan menentukan karakteristiknya. Jadi masing-masing potensial bahaya itu diidentifikasi semua. Kemudian yang kedua, nanti kita akan masuk ke dalam tahapan kedua, yaitu melakukan penilaian risiko. Nah, kita akan membuat semacam penilaian risikonya dari apa? Dari hasil peluang dan akibat tersebut. Dan yang terakhir yaitu melakukan pengendalian risiko dengan sesuai konsep hierarki pengendalian K3. Saya kira seperti itu, kita akan diskusi di sini.